Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nuraini Hadiati Farhani MBA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi bank dan teman-teman BKT 4A yang saya banggakan. Puji serta syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melakukan pembelajaran pada hari ini meskipun melalui daring ataupun online. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi tabungan falas. Boleh di next? Oke, berikutnya izinkan saya memperkenalkan diri dari anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi sebagai moderator dan juga presentator yang pertama. Kemudian ada Bagas Adi Susilo sebagai presentator yang kedua. Kemudian ada Nurman Kafiana sebagai presentator yang ketiga. Kemudian ada Vicky Ahmad Farezi sebagai presentator keempat. Dan yang terakhir ada Aldian Pramudia sebagai presentator yang kelima. Boleh di next? Oke, berikutnya pada kesempatan kali ini kami akan memiliki beberapa pokok pembahasan yang diantaranya yaitu yang pertama adalah pengertian tabungan, kedua pengertian valuta asing, ketiga pengertian tabungan valuta asing, keempat manfaat tabungan valuta asing, kelima jenis mata uang yang kuat untuk tabungan falas, keenam contoh bank yang menyediakan tabungan falas, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu contoh kasus dan pencatatan akuntansi tabungan falas. Boleh di next? Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian tabungan. Jadi tabungan adalah simpanan yang mana penarikannya itu hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Boleh di next? Nah, kemudian juga ada pengertian valuta asing. Jadi valuta asing ini atau yang biasa kita sebut falas adalah mata uang asing yang diterima, diakui, serta digunakan antar negara untuk melakukan transaksi perdagangan internasional. Nah, teman-teman, karena falas ini merupakan mata uang asing, maka falas ini tuh nggak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran dalam negeri. Karena kan setiap negara itu kan punya mata uangnya masing-masing ya. Nah, tapi teman-teman kita perlu tahu juga nih bahwa nggak semua mata uang asing itu bisa dipakai untuk transaksi internasional. Kenapa? Karena mata uang yang bisa dijadikan falas itu harus termasuk ke dalam kelompok hard currency atau mata uang yang nilainya kuat terhadap lainnya. Nah, biasanya teman-teman, uang yang termasuk dalam hard currency ini berasal dari negara-negara maju yang memiliki pengaruh ekonomi itu cukup kuat tuh, seperti dolar dari Amerika Serikat, yen dari Jepang, dan juga euro. Boleh di next? Oke, untuk pembahasan berikutnya mengenai pengertian tabungan valuta asing akan dibahas oleh presentator yang kedua, yaitu Bagas Adi Susilo. Kepada Bagas, dipersilahkan. Baik, terima kasih Salman atas kesempatannya. Baik teman-teman, kita di sini akan membahas tentang pengertian tabungan valuta asing. Apa sih itu tabungan valuta asing? Tabungan valuta asing adalah simpanan dalam bentuk mata uang dari luar negeri. Dalam hal ini berarti nasabah dapat memiliki tabungan berupa mata uang asing dari berbagai negara, seperti dolar, pound sterling, euro, yuan, dan yen, dan sebagainya. Di samping menabung uang rupiah seperti biasanya, tabungan valuta asing adalah simpanan yang bisa dijadikan alternatif. Selain dapat memberikan keuntungan, tabungan valuta asing menawarkan nilai tukar kompetitif dan mempermudah dalam transaksi internasional, seperti saat nasabah ingin berbelanja atau berpergian ke luar negeri. Tentu, adanya tabungan valuta asing ini akan sangat mempermudah nasabah. Adapun lembaga yang melindungi tabungan valuta asing adalah Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Dengan perlindungan tersebut, maka menabung valuta asing resikonya kecil. Baik, selanjutnya boleh di next. Baik teman-teman, di slide ini kita akan membahas tentang manfaat dari tabungan valuta asing. Ada apa sih manfaatnya? Yang pertama, mudah melakukan transaksi internasional. Jika seseorang nasabah ingin menjalani usaha di bidang ekspor dan impor atau sejenisnya, maka dengan adanya tabungan falas, transaksi bisa lebih mudah. Kenapa? Sebab jika sudah memiliki rekening valuta asing, transaksi antar negara yang sedang nasabah jalankan, prosesnya bisa lebih efektif dan efisien. Yang kedua,
tidak berpengaruh fluktuasi nih rupiah saat membeli barang impor. Ketika mata uang rupiah melemah, sedang melemah terhadap dolar Amerika Serikat, maka umumnya akan berdampak pada kenaikan harga barang impor. Jika nasabah memiliki tabungan valuta asing, hal tersebut tidak akan menjadi masalah karena nasabah bisa tetap belanja barang impor dengan harga yang murah. Valuta asing sulit terkena dampak penurunan nilai mata uang. Ini akan sangat bermanfaat terutama bila falas nasabah dari negara yang kondisinya ekonominya cenderung stabil. Selanjutnya yang ketiga yaitu kemudahan transaksi saat berpergian ke luar negeri. Tabungan valuta asing adalah hal yang sangat bermanfaat ketika nasabah akan berpergian ke luar negeri. Pasalnya, transaksi di negara tujuan bisa dilakukan dengan mudah dan cepat karena nilai mata uangnya sudah sesuai. Namun, nasabah perlu menabung falas sesegera mungkin. Ini berguna untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan nilai mata uang di negara tujuan. Yang keempat, bisa menjadi investasi cadangan. Jika seorang nasabah memiliki instrumen investasi berisiko tinggi, maka langkah bijak yang perlu dilakukan adalah menyiapkan cadangan. Salah satu cadangan investasi yang dapat nasabah pertimbangkan yaitu rekening valuta asing atau rekening falas, karena kurs mata uang asing setiap tahunnya cenderung menguat. Dengan demikian, nasabah dapat memperoleh keuntungan maksimal dalam berinvestasi dan tidak perlu khawatir jika instrumen lainnya mengalami penurunan atau kerugian. Yang kelima, mudah ditarik saat ada keperluan darurat. Seperti tabungan konvensional atau rupiah pada umumnya, falas sangat mudah ditarik bila sewaktu-waktu ada kebutuhan darurat. Nasabah hanya tinggal menukarkan falas dengan rupiah. Selain itu, nasabah juga tidak perlu mengkhawatirkan gejolak kurs mata uang asing pada simpanan yang dimiliki, karena kurs mata uang nilainya cenderung stabil. Ya, dan selanjutnya yang keenam atau yang terakhir, membantu persiapan pendidikan anak di luar negeri. Apabila seorang nasabah nih berencana menyiapkan studi anaknya di masa depan ke luar negeri, maka tabungan valuta asing adalah hal yang bisa dipertimbangkan sebagai medium penyimpanan. Nantinya, tabungan ini bisa bermanfaat untuk membiayai berbagai hal, mulai dari pembayaran sekolah atau kuliah, biaya sewa tempat tinggal, hingga kebutuhan sehari-hari. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya yaitu Norman Kaviana. Kepada Norman Kaviana, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Bagas atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang jenis mata uang apa sih yang kuat untuk tabungan falas. Nah, bila seorang nasabah tertarik untuk memulai membuka tabungan atau berinvestasi dengan falas, maka tentu saja seorang nasabah tersebut harus mempertimbangkan nih jenis mata uang apa yang nilainya itu kuat. Nah, dalam urusan menabung, tujuan memilih mata uang asing yang kuat tentunya agar tidak terdampak oleh berbagai kemungkinan yang buruk. Misalnya saja seperti penurunan nilai mata uang. Nah, sementara itu dalam investasi falas, keuntungan yang maksimal itu dapat diwujudkan dengan memilih jenis mata uang itu yang nilainya itu kuat. Nah, adapun beberapa nilai mata uang asing yang kuat adalah sebagai berikut ini. Yang pertama itu ada dolar Amerika atau USD. Nah, dolar Amerika atau USD adalah mata uang yang paling berpengaruh di dunia, ya, di dunia, teman-teman. Nah, oleh karena itu, prospek dari memilih USD ini sangat menjanjikan karena kegunaannya dalam berbagai transaksi di dunia. Nah, jika nasabah ini menabung atau berinvestasi dengan USD, maka potensi keuntungannya itu akan tinggi dan simpanannya juga akan aman, sebab USD memiliki sifat yang berlawanan dengan arah inflasi. Kemudian setelah USD ada pound sterling, maaf, yaitu GBP. Pound sterling adalah nilai mata uang yang memiliki kekuatan dalam perdagangan dunia. Pasalnya, mata uang ini sering digunakan sebagai rujukan nilai tukar di beberapa negara. Investor yang memiliki modal besar juga mengincar pound sterling nih, karena nilainya jauh lebih tinggi dari Amerika ataupun euro gitu. Kemudian yang ketiga ada euro. Posisi euro ini menjanjikan nih sejak menjadi mata uang utama di daratan Eropa. Nah, cakupan penggunaan yang luas menjadikan euro ini sebagai salah satu mata uang terkuat di dunia. Euro juga semakin memiliki daya tarik karena harganya itu yang lebih tinggi dari USD itu. Jadi nilai euro ini lebih tinggi ya teman-teman dari USD.
Kemudian yang keempat ada yen dari Jepang. Nah, tidak hanya benua Amerika dan Eropa nih, di Asia juga terdapat mata uang yen dari Jepang nih yang layak dipertimbangkan untuk tabungan saham maupun berinvestasi. Yen ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan di pasar dunia. Dengan memiliki yen pada rekening falas, ketika nasabah itu akan bepergian nih ke negara-negara di Asia, maka mata uang ini akan lebih mudah diperdagangkan. Selanjutnya itu ada yang kelima, ada dari dolar Singapura. Ya, selain yen, dolar Singapura juga mata uang asing dari negara Asia yang bisa menjadi alternatif nih pilihan bagi tabungan falas ataupun berinvestasi. Dibandingkan dengan keempat mata uang di atas, dolar Singapura ini memiliki nilai tukar yang paling terjangkau. Meskipun demikian, dolar Singapura ini juga memiliki nilai tukar yang cenderung lebih stabil karena pengaruhnya cukup besar dalam perdagangan internasional. Bisa di next. Baik, untuk slide ini, di sini saya akan menjelaskan contoh bank yang menyediakan tabungan falas. Nah, di sini kita ambil contoh dari Bank BRI ya, yaitu ada jenis Britama Falas. Yang dimana Britama Falas ini adalah tabungan dalam mata uang asing yang menawarkan kemudahan bertransaksi dan nilai tukar yang kompetitif. Di mana dalam Britama Falas ini tersedia 10 jenis mata uang meliputi USD dari Amerika, EUD dari Australia, SGD dari Singapura, CNY dari China, EUR dari Euro, AED dari Uni Emirat Arab, HKD dari Hong Kong, JPY dari Jepang, SHR dari Saudi Arabia, kemudian dan dari GBP atau pound sterling ya. Kemudian di sini ada juga nih keunggulan-keunggulan dari Britama Falas ini. Yang pertama ada kemudahan bertransaksi. Nah, dari kemudahan bertransaksi ini ada lebih dari 10.000 unit kerja BRI dan 23.000 ATM BRI seluruh Indonesia. Jadi para nasabah ini diberikan kemudahan dalam akses bertransaksi ya, karena ada 10.000 unit kerja tuh dan juga 23.000 unit ATM BRI di seluruh Indonesia. Setelah itu adanya kemudahan akses. Nah, kemudahan akses ini ada dalam bentuk kartu ATM atau debit BRI Britama Falas untuk melakukan cek saldo dan penarikan tunai di seluruh ATM BRI, ATM bersama, Link, Prima, Sirus, Maestro, dan Mastercard di dalam dan luar negeri gitu. Jadi para nasabahnya ini diberikan kemudahan dalam akses kartu sehingga bisa penarikan di seluruh ATM yang telah tadi saya sebutkan. Kemudian yang ketiga di sini ada asuransi kecelakaan diri. Nah, keuntungan lainnya adalah gratis asuransi kecelakaan diri hingga 150 juta rupiah. Jadi seandainya amit-amit gitu ya, kalau nasabah terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan, Bank BRI ini siap menanggung asuransi kecelakaan diri hingga 150 juta rupiah. Kemudian yang keempat ada transaksi perbankan. Penyetoran dan penarikan ini dapat dilakukan baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing lainnya gitu. Jadi diberikan kemudahan juga nih untuk bertransaksi dalam perbankan. Bisa di next. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nurman atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dan pencatatan akuntansi tabungan valuta asing, di mana untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pembukaan tabungan valuta asing. Next. Baik, untuk contoh kasus yang pertama, tanggal 6 Juni 2023, PT Sababionuva nasabah Bank BRI ingin membuka rekening tabungan dalam valuta asing, yaitu Singapura Dollar atau SGD. Nah, dengan menyetorkan sebesar 20.000 SGD. Kurs yang berlaku pada tanggal tersebut diketahui untuk kurs belinya sebesar Rp11.000 dan untuk kurs jualnya sebesar Rp11.500. Untuk pencatatan yang pertama, apabila setoran tunai pembukaan tabungan valuta asing ini menggunakan rupiah. Jadi saat PT Sababionuva ini ingin melakukan setoran tunai ke bank, ia membawa valuta rupiah. Maka nasabah ini harus membeli valuta SGD terlebih dahulu dengan cara kita hitung terlebih dahulu berapa rupiah yang harus dikeluarkan oleh nasabah dengan cara
kita kalikan kurs jual yang berlaku yaitu sebesar Rp11.500 dikali dengan 20.000 SGD, maka hasilnya adalah 230 juta. Maka untuk pencatatannya, di debit adalah kas rupiah kantor cabang sebesar 230 juta rupiah, dan di kredit adalah jual beli devisa umum yaitu sebesar 230 juta rupiah. Kenapa kasih debit? Karena kan tadi nasabah membawa kas rupiah ya, atau membawa uang tunai rupiah, maka bank menerima uang tunai tersebut dan dicatat sebagai kas rupiah di debit. Apabila di kantor cabang ini ternyata tidak memiliki stok SGD, nah jika terjadi hal demikian, maka kantor cabang ini harus membeli dulu nih stok SGD-nya ke kantor pusat. Maka untuk jurnalnya, di debit adalah RAK kantor pusat SGD sebesar 20.000 SGD, dan kreditnya adalah rekening devisa umum SGD sebesar 20.000 SGD. Setelah melakukan pembelian nih, kantor cabang tersebut sudah memiliki stok SGD, maka akan melakukan jurnal terkait pemindah bukuan dari rekening devisa umum ke rekening tabungan SGD nasabah. Maka di debitnya adalah rekening devisa umum SGD sebesar 20.000 SGD, dan kreditnya adalah rekening tabungan SGD PT Sabah Bionuva sebesar 20.000 SGD. Ini berarti tabungan valuta asing PT Sabah Bionuva sudah bertambah sebesar 20.000 SGD. Next, selanjutnya apabila terjadi transaksi setoran tunai dalam valuta SGD. Jadi di sini apabila PT Sabah Bionuva ini melakukan setoran tunai untuk tabungan SGD-nya dengan membawa valuta SGD nih. Jadi untuk jurnalnya pasti ya, di debit itu adalah kas SGD kantor cabang sebesar 20.000 SGD, dan kreditnya adalah rekening tabungan SGD PT Sabah Bionuva sebesar 20.000 SGD. Karena tadi dia sudah membawa SGD, jadi langsung saja ditambahkan atau dikreditkan ke rekening tabungan dari nasabah. Selanjutnya adalah pelimpahan valuta asing SGD ke kantor pusat nih. Yang pertama untuk jurnalnya, kita mendebitkan dulu RAK kantor pusat SGD sebesar 20.000 SGD, dan kreditnya adalah rekening uang kertas asing SGD sebesar 20.000 SGD. Untuk transaksi berikutnya ini apabila transaksi setoran berasal dari pemindah bukuan rekening giro rupiah. Jadi asumsinya bahwa PT Sabah Bionuva ini memiliki rekening giro rupiah gitu, kemudian ingin dipindah bukukan ke tabungan valuta asingnya. Maka jurnal yang pertama kita harus mengurangi dulu rekening giro PT Sabah Bionuva. Maka rekening giro PT Sabah Bionuva itu akan muncul di debit, dan untuk kreditnya adalah jual beli devisa umum. Untuk totalnya yaitu sebesar 230 juta rupiah. Ini didapatkan dari total SGD yang ingin disetorkan kita kali dengan kurs jual yang berlaku. Nah, selanjutnya adalah transaksi pembelian valuta asing SGD ke kantor pusat nih. Jadi kantor cabang itu akan melakukan pembelian valuta asing ke kantor pusat. Jurnalnya di debit adalah rekening antar kantor pusat SGD sebesar 20.000 SGD, dan kreditnya adalah rekening devisa umum SGD sebesar 20.000 SGD. Setelah melakukan pembelian, maka langsung saja ditambahkan ke rekening tabungan nasabah. Maka untuk di debitnya adalah rekening devisa umum SGD sebesar 20.000 SGD, dan kreditnya kita akan menambahkan rekening tabungan SGD PT Sabah Bionuva sebesar 20.000 SGD. Nah, ini berarti bahwa rekening tabungan valuta asing dari PT Sabah Bionuva sudah bertambah sebesar 20.000 SGD. Next. Selanjutnya, apabila transaksi setoran ini berasal dari pemindah bukuan rekening giro SGD. Kalau tadi kan giro rupiah ya. Nah, sekarang adalah giro SGD. Nah, ini mudah sekali karena kita tinggal mengurangi saja nih rekening giro SGD dari si nasabah atau PT Sabah Bionuva ini, dan akan menambah rekening tabungan SGD si PT Sabah Bionuva. Makanya untuk tabungan ada di kredit dan gironya tadi ada di debit. Keduanya sama-sama sebesar 20.000 SGD. Selanjutnya, apabila ada transaksi setoran di mana si nasabah ini tuh menyerahkan cek valuta rupiah dari bank lain. Jadi si PT Sabah Bionuva nih saat melakukan setoran ke bank itu dia membawa cek dari bank lain, misalnya asumsinya bank BCA. Maka jurnal yang pertama pasti kita akan mengclearingkan terlebih dahulu di debit yaitu rekening giro Bank Indonesia sebesar 230 juta, dan kreditnya adalah warkat clearing sebesar 230 juta rupiah. Untuk 230 juta ini didapatkan dari 20.000
SGD yang diinginkan nasabah yang ingin disetorkan, kita kalikan dengan kurs jual yang berlaku. Nah, untuk clearing 2, asumsinya bahwa clearing ini menang, maka debitnya adalah wakat clearing sebesar 230 juta, di kreditnya adalah rekening giro rupiah dari PT Sababio Nuva, yaitu sebesar 230 juta rupiah. Nah, setelah hasil clearing tersebut berhasil dan menambah saldo dari rekening giro nasabah, maka selanjutnya adalah pembelian valuta asing nih dari rekening giro si PT Sababio Nuva, di mana kita akan mengurang rekening giro rupiah dari PT Sababio Nuva, maka akan muncul di debit sebesar 230 juta rupiah, dan di kreditnya adalah jual beli devisa umum sebesar 230 juta rupiah. Nah, selanjutnya barulah kita akan menambah saldo tabungan SGD dari PT Sababio Nuva, di mana debitnya adalah rekening devisa umum SGD sebesar 20.000 SGD dan kreditnya adalah rekening tabungan SGD dari PT Sababio Nuva, yaitu sebesar 20.000 SGD. Nah, ini berarti sudah menambah saldo dari tabungan valuta asing PT Sababio Nuva. Oke, untuk selanjutnya terkait penarikan tabungan valuta asing akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Albion. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Vicky Ahmad Fahreji. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dan pencatatan akuntansi tabungan falas, yaitu berupa penarikan tabungan valuta asing. Bisa di next? Oke, teman-teman, di sini ada contoh kasus nih. Pada tanggal 20 Juni 2023, PT Sababio Nuva ingin melakukan penarikan tabungan SGD-nya di Bank BRI Cabang Depok sebesar 10.000 SGD. Dan BRI Cabang Depok ini memiliki kurs beli sebesar Rp10.000 dan kurs jual sebesar Rp12.000. Nah, di sini asumsinya transaksi penarikan SGD-nya itu dari tabungan SGD-nya gitu. Jadi PT Sababio Nuva ini melakukan penarikan tunai untuk mendapatkan SGD-nya. Maka jurnalnya yang bakalan ditulis nantinya tentu saja di debitnya itu rekening tabungan SGD PT Sababio Nuva berkurang sebesar 10.000 SGD dan di kreditnya itu kas SGD kantor cabang Depok di kredit sebesar 10.000 SGD. Selanjutnya di sini ada juga jurnal pembelian falas ke kantor pusat gitu, asumsi pembelian valuta asing ke kantor pusat. Maka yang ditulis di jurnalnya itu rekening uang kertas asing berupa SGD sebesar 10.000 SGD di debit dan kreditnya itu RAK kantor pusat SGD sebesar 10.000 SGD. Selanjutnya di sini ada transaksi penarikan dari tabungan SGD dengan tunai rupiah. Jadi asumsinya apabila PT Sababio Nuva ini ingin melakukan penarikan tabungan SGD, tapi PT Sababio Nuva ini ingin uang yang ditariknya itu adalah valuta rupiah, maka sebelum melakukan penjurnalan harus dihitung dulu nih menggunakan kurs beli. Untuk perhitungannya itu 10.000 SGD dikalikan dengan kurs beli yang ada di BRI Cabang Depok, yaitu sebesar Rp10.000. Maka 10.000 SGD dikali Rp10.000 yaitu 100 juta rupiah. Nah, untuk jurnalnya sendiri tentu saja rekening tabungan SGD PT Sababio Nuva berkurang sebesar 10.000 SGD dan rekening devisa umum SGD sebesar 10.000 SGD. Lalu kemudian untuk jual beli devisa umumnya nih yang tadi perhitungan tadi itu bakalan didebitkan sebesar 100 juta rupiah dan untuk di kreditnya itu kas rupiah kantor cabang Depok gitu. Bisa di next. Selanjutnya di sini ada asumsi transaksi penarikan tabungan SGD dan hasilnya itu bakalan dikeliringkan. Jadi asumsinya apabila PT Sababio Nuva ini ingin melakukan pembayaran ke suatu perusahaan menggunakan cek dan di mana perusahaan tersebut atau perusahaan yang dituju adalah bukan salah satu nasabah dari Bank BRI, mungkin dari Bank Mandiri atau lain sebagainya. Nah, maka di jurnalnya itu untuk asumsi transaksi penarikan dari rekening tabungan SGD-nya itu tentu saja bakalan berkurang gitu di rekening tabungan SGD PT Sababio Nuva ini sebesar 10.000 SGD. Jadi bakalan ditulis di debit gitu. Dan untuk kreditnya sendiri yaitu rekening devisa umum SGD sebesar 10.000 SGD. Nah, selanjutnya juga ada asumsi di mana PT Sababio Nuva ini mungkin bakalan pemindah bukuan ke dalam rupiah. Jadi jurnal transaksinya yang bakalan tertulis itu yaitu jual beli devisa umum sebesar 100 juta rupiah di debit dan di kreditnya itu rekening giro PT Sababio Nuva sebesar 100 juta rupiah.
Lalu kemudian di sini juga ada jurnal saat mengkeliringkan gitu kan. Tadi PT Sabah Bionova ini melakukan pembayaran kan menggunakan cek kepada nasabah yang bukan dari Bank BRI. Maka di situ akan terjadinya proses clearing teman-teman. Dan untuk jurnal transaksinya itu giro rupiah PT Sabah Bionova sebesar 100 juta rupiah terhadap giro pada Bank Indonesia, yaitu dikredit sebesar 100 juta rupiah. Nah, kemudian ada juga asumsi transaksi penarikan dengan pemindah bukuan nih dari rekening tabungan rupiah. Jadi apabila PT Sabah Bionova ini ingin memindah bukukan dananya yang berada dalam tabungan SGD ke dalam tabungan rupiah, maka penjurnalan yang bakalan tertulis nantinya atau tercatat yaitu tentu saja rekening tabungan SGD PT Sabah Bionova sebesar 10.000 SGD di debit, dan di kreditnya itu rekening devisa umum sebesar 10.000 SGD. Nah, karena dia akan memindah bukukan dari SGD ke rupiah, jadi harus melakukan perhitungan kurs gitu. Jadi untuk kreditnya itu, maaf, untuk di debitnya itu jual beli devisa umum sebesar 100 juta rupiah, dan di kreditnya itu rekening tabungan PT Sabah Bionova sebesar 100 juta rupiah. Next. Nah, untuk materi mengenai penutupan tabungan valuta asing ini akan dijelaskan oleh Vicky Ahmad Fahreji. Kepada Vicky Ahmad Fahreji, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Albion atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait penutupan rekening tabungan valuta asing. Setelah tadi kita mendengarkan ya penjelasan terkait pembukaan rekening valuta asing, maka ada juga penarikan rekening tabungan valuta asing. Nah, yang terakhir ini adalah penutupan rekening tabungan valuta asing. Boleh di next. Baik, untuk kasus penutupan rekening tabungan valuta asing, yang pertama adalah pada tanggal 6 Juni 2023, Tuan Raka yang merupakan nasabah tabungan valuta asing di Bank Mandiri Cabang Depok, ini bermaksud menutup rekeningnya, di mana data saldo rekening tabungan valuta asingnya itu sebesar 50.000 SGD, dan bunga tabungan per tanggal penutupan itu sebesar 300 SGD, pajak yang dikenakan sebesar 30%, serta biaya administrasi penutupan rekening itu sebesar 20 SGD. Untuk kurs yang berlaku yaitu kurs belinya sebesar 11.000 dan kurs jualnya sebesar 11.500. Nah, untuk pencatatan yang pertama nih yaitu jurnal transaksi pembayaran bunga tabungan SGD. Oh iya, untuk ini asumsinya bahwa penutupan tabungan falas ini di mana saldo ditarik secara tunai nih. Jadi SGD-nya ditarik secara tunai. Nah, untuk jurnal pembayaran bunganya di debit yaitu beban bunga tabungan SGD sebesar 300 SGD, dan kreditnya adalah rekening tabungan SGD Tuan Raka dan pajak yang masih harus disetor. Untuk total dari rekening tabungan SGD Tuan Raka, kita harus menghitung dulu nih berapa pajak yang harus dikeluarkan oleh Tuan Raka. Nah, pajaknya didapatkan dari besaran bunga yang akan didapatkan itu 300 SGD, kita kali dengan besaran pajak 30%, maka hasilnya 90 SGD. Nah, maka bunga yang akan diterima oleh Tuan Raka itu akan dikurangi pajak sehingga hasilnya adalah 210 SGD. Nah, untuk 210 SGD ini akan langsung dikreditkan ke rekening tabungan SGD Tuan Raka. Oke, selanjutnya yaitu pada saat si Tuan Raka ini mengambil uang tunai SGD-nya, maka jurnalnya di debit adalah rekening tabungan SGD Tuan Raka sebesar 50.210 SGD, dimana kenapa di debit? Karena kita akan menutup tabungan Tuan Raka dan akan menihilkan saldonya. Nah, untuk kreditnya ada kas SGD kantor cabang Depok sebesar 50.190, dan ada pendapatan penutupan rekening tabungan sebesar 20 SGD. Nah, kenapa kas yang dikeluarkan oleh bank ini hanya sebesar 50.190 bukan 50.210? Karena Tuan Raka masih dibebankan biaya administrasi sebesar 20 SGD. Maka uang tunai secara bersih yang diterima oleh Tuan Raka itu adalah 50.190 setelah dikurangi dengan biaya administrasi. Jurnal selanjutnya yaitu di debit rekening uang kertas asing SGD sebesar 50.190, dan kreditnya adalah RAK kantor pusat SGD sebesar 50.190. Ini artinya bank cabang menyetorkan SGD yang sudah ditutup oleh nasabah tersebut ke kantor pusat. Okay, next. Baik, selanjutnya pada saat penutupan tabungan valuta asing, nasabah ini menarik
saldonya secara tunai tapi dalam bentuk rupiah gitu, atau dipindah bukukan ke giro rupiah dan juga atau ke tabungan rupiahnya. Nah, maka yang pertama, jurnal kita harus hitung dulu nih, jurnal pembayaran bunganya, yaitu di debit ada beban bunga tabungan SGD sama seperti tadi, yaitu sebesar 300 SGD, kemudian kredit ada rekening tabungan SGD Tuan Raka, dan juga ada pajak MSF di store. Untuk nominalnya sama seperti yang sudah kita hitung tadi. Kemudian untuk penutupan rekening tabungan valuta asing itu juga sama, jadi di debitnya kita akan menutup tabungan SGD Tuan Raka sebesar 50.210 SGD, dan di kreditnya ada rekening devisa umum SGD sebesar 50.190 SGD, dan juga ada pendapatan penutupan rekening tabungan sebesar 20 SGD. Nah, di kredit ini tadi pada saat tunai SGD itu ada kas ya, sedangkan di sini tidak ada kas, yaitu rekening devisa umum SGD. Nah, selanjutnya ada pelimpahan SGD ke kantor pusat nih, yaitu rekening devisa umum di debit, dan juga kredit adalah RAK kantor pusat SGD, yaitu nominalnya sebesar 50.190 SGD. Dan selanjutnya hasil penutupan tabungan valuta asing jika diambil rupiah gitu, diambil tunai mata uang rupiah, maka debit ada jual beli devisa umum sebesar 552.090.000, dan kreditnya adalah kas rupiah sebesar 552.090.000, di mana total ini didapatkan dari 50.190 SGD yang memang diterima bersih oleh nasabah. Ini kita kalikan dengan kurs beli yang berlaku pada tanggal tersebut, yaitu sebesar Rp11.000, maka hasilnya adalah Rp552.090.000. Maka itulah besaran rupiah yang diterima oleh Tuan Raka. Selanjutnya adalah di mana hasil penutupan tabungan SGD ini akan dipindah bukukan ke giro Tuan Raka, giro rupiahnya. Maka debitnya adalah jual beli devisa umum, dan kreditnya adalah rekening giro rupiah Tuan Raka ya, karena kita tinggal mengkreditkan saja gitu, kita akan menambah rekening giro rupiah di Tuan Raka. Untuk nominalnya sama, yaitu sebesar Rp552.090.000. Kemudian yang terakhir, apabila penutupan tabungan SGD ini Tuan Raka meminta dipindah bukukan ke tabungan rupiahnya, berarti sama saja. Yang pertama, pasti kita mendebit dulu jual beli devisa umumnya, dan kreditnya akan muncul nih rekening tabungan Tuan Raka ya, rekening tabungan rupiahnya, karena memang dipindah bukukan, berarti kita akan menambah saldo rekening tabungan rupiah Tuan Raka. Nah, ini sebesar Rp552.090.000. Baik, itulah terkait kasus-kasus dari rekening tabungan valuta asing yang sudah kami jabarkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Rezi atas kesempatan yang sudah diberikan. Oke teman-teman, pemaparan materi pun sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan perhatiannya, dan juga terima kasih kepada para presentator yang sudah memaparkan materi. Tidak lupa juga terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu Nur Aini Hadiati Farhani MBA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi bank. Sekian dari presentasi kami, saya selaku moderator mewakili kelompok 2 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.